Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia-Nya sehingga pada kesempatan bulan Ramadan 1446 Hijriah ini kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas, berbagai ibadah di bulan Ramadan. Semoga niat dan amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan Allah perintahkan kita untuk melaksanakan saum, melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh, karena Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap umat-umat yang terdahulu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan dalam rangka untuk kita berpuasa agar menjadi orang-orang atau menjadi hamba yang bertakwa. Tentu takwa itu senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan atau akan membahas berkaitan dengan dimensi takwa. Takwa bisa berdimensi menjadi 2 hal. Yang pertama ada dimensi takwa secara individu, secara personal. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana dan kapanpun berada. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bertakwa. Jika seseorang senantiasa bertakwa di mana dan kapanpun berada, maka dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari hal-hal yang tidak kemudian manusia mampu untuk mencegahnya. Karena ketika hamba menjadi hamba yang bertakwa, maka setiap ucapannya, setiap langkahnya, setiap perbuatannya senantiasa terkontrol karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam rangka untuk menjalankan ibadah puasa diharapkan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sedangkan dimensi yang kedua, takwa yang tidak hanya pada setiap individu tetapi juga secara komunitas, masyarakat, berbangsa dan bernegara. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'aqadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk dari suatu negeri itu beriman dan bertakwa, tentulah akan aku turunkan berkahnya dari langit dan dari bumi. Tetapi kebanyakan di antara manusia mendustakan ayat-ayat kami, sehingga kemudian kami turunkan bencana, musibah yang menimpa pada setiap orang
karena tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, tidak cukup ketakwaan, keimanan itu ada pada diri seseorang, tetapi juga semestinya ketakwaan pada suatu masyarakat berbangsa dan bernegara. Sehingga kalau ingin menjadikan suatu bangsa dan negara itu menjadi baik, hendaklah keimanan dan ketakwaan itu ada pada setiap masyarakat, sebagaimana di dalam surat Al-A'raf 96 tadi. Sehingga kalau dari penduduk dari suatu negeri itu beriman dan bertakwa, pasti Allah akan turunkan berkahnya dari langit dan juga dari bumi. Tetapi ketika manusia tidak mau beriman dan bertakwa, wajar kalau kemudian Allah turunkan musibah, turunkan bencananya karena perbuatan manusia itu sendiri. Dan ketika musibah atau bencana itu menimpa, maka tidak hanya menimpa pada orang-orang yang berbuat jahat, tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat maksiat, tetapi bisa jadi menimpa terhadap orang-orang yang baik. Kenapa? Karena bisa jadi orang-orang yang baik tidak berupaya untuk mencegah ketika di dalam suatu masyarakat ada kemaksiatan, tidak mau mencegah, membiarkan, dan dia hanya ingin selamat untuk dirinya sendiri, tidak peduli terhadap kemaksiatan dan kemungkaran yang ada di tengah-tengah masyarakat. Padahal Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi, wa illam yastati' fa bilisani, wa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika at'aful iman." Barang siapa melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah yang pertama dengan kekuasaan atau dengan jabatan atau dengan pengaruhnya yang dimiliki. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan atau jabatannya, maka cegahlah dengan lisan, dengan senantiasa memberikan nasihat, memberikan petuah agar meninggalkan maksiat yang dilakukan. Dan kalau dengan lisan tidak mampu, maka cegahlah dengan kolbu, dengan hati, di mana kita tidak menyukai terhadap perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh orang lain. Dan kalau kita hanya mampu dengan kolbu, maka sebagaimana di dalam hadis tadi disebutkan at'aful iman, berarti kita termasuk orang-orang yang lemah imannya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.